Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Angga Dwi Bagaskoro dari Fakultas Pertanian jurusan Agribisnis. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Pak Fadil selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Nah, yang pertama, apa yang Anda ketahui dengan sistem demokrasi? Bagaimana kondisi demokrasi di Indonesia saat ini? Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos, yang artinya rakyat, dan sedangkan kratos yang berarti aturan atau kekuasaan. Secara sederhana bisa diartikan sebagai pemerintahan yang didasarkan oleh kehendak banyak orang atau kekuasaan politik yang didorong oleh banyak orang. Menurut Abraham Lincoln juga memberikan ungkapannya bahwa demokrasi yaitu dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Nah, jenis-jenis demokrasi yaitu ada demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung. Demokrasi berdasarkan ideologi, ada demokrasi liberal dan demokrasi sosialisme. Dan ada demokrasi yang berdasarkan pembagian kekuasaannya di tingkat pemerintahan, seperti demokrasi presidensial, yaitu negara yang kepala negara dan kekuasaan eksekutifnya berada di tangan presiden. Salah satu contohnya seperti Amerika dan Indonesia yang menerapkan sistem demokrasi presidensial ini. Dan yang kedua ada demokrasi parlementer, yaitu negara yang kekuasaan eksekutifnya berada di tangan Perdana Menteri dan kepala negaranya terlepas dari kekuasaan eksekutif, seperti negara Inggris, Australia yang menerapkan demokrasi parlementer saat ini. Nah, untuk saat ini Indonesia menganut sistem demokrasi oligarki, yaitu bentuk pemerintahan yang kekuasaan politiknya secara efektif dipegang oleh kelompok elit kecil dan masyarakat, baik dibedakan menurut kekayaan, keluarga, dan militer. Karena adanya pandemi COVID-19 ini, kondisi demokrasi di Indonesia semakin memprihatinkan. Pasalnya bahwa oligarki yang semakin berkuasa di era sekarang, dan oligarki yang menjadi minoritas tersebut juga yang menyusun bidang-bidang undang-undang dan mengalokasikan APBN. Akibatnya bukan hal yang mengejutkan bahwa ketika kekuasaan oligarki terus tumbuh subur di Indonesia. Nah, di sisi lain, kekuasaan oligarki berdampak pula pada munculnya intoleransi ekonomi yang menimbulkan ketimpangan ekonomi yang disebabkan oleh peranan oligarki yang dominan dalam suatu negara. Padahal, oligarki tersebut merupakan kelompok minoritas terbatas, sedangkan rakyat yang menjadi mayoritas dalam suatu negara hanya menerima dampak dari ketimpangan yang dihasilkan dari para oligarki. Nah, ya karena kurangnya nilai-nilai demokrasi membuat kelompok elit semakin menguasai apapun. Lalu penegakan hukum pun susah. Banyak terjadi ketidakadilan dan tidak diterapkan sesuai aturan dasar hukum yang ada. Hal-hal seperti inilah yang harus segera diperbaiki. Nah, untuk pertanyaan kedua, bagaimana Anda melihat kondisi HAM di Indonesia saat ini? Masalah apa saja yang Anda temukan belakangan ini? Menurut saya di Indonesia sendiri agak kurang, maksudnya HAM di Indonesia kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah kita. Seperti hal ini dibuktikan dengan beberapa pelanggaran yang banyak terjadi di Indonesia, seperti pembunuhan, diskriminasi, rasisme, hingga pelecehan. Nah, kasus-kasus tersebut meningkat angkanya setiap tahun. Padahal sudah ditulis dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 ayat 1 yang mengatakan bahwa setiap warga negara berhak untuk hidup, kemerdekaan pikiran, tidak disiksa, beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui di hadapan hukum, serta hak untuk dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut. Tetapi nyatanya, pasal inilah yang paling banyak dilanggar. Padahal, pasal ini sangat penting dalam membela HAM setiap warga negara. Penegakan HAM di Indonesia juga masih kurang.
masih banyak pelanggaran-pelanggaran HAM yang terjadi. Hal inilah yang harus terus diperjuangkan agar negara bertindak. Nah, salah satu kasusnya belakangan ini terjadi di Indonesia, yaitu seperti yang saya lihat di Instagram ya, di video, bahwasanya terjadi kekerasan atau penyiksaan terhadap orang asli Papua yang menyandang disabilitas tunawicara. Saya ngeliatnya agak miris ya, dimana di video tersebut orang asli Papua tiba-tiba didatangin 2 oknum aparat. Saya nggak tahu itu kenapa penyebabnya, tapi di situ 2 oknum tersebut melakukan tindak kekerasan, diskriminasi dan rasisme terhadap orang asli Papua tersebut yang sangat keji dan biadab. Kenapa saya bilang seperti itu? Salah satu oknum aparatnya itu kakinya nempel di kepala. Itu kan kayaknya agak kurang etis banget. Maksudnya kenapa nggak diajak bicara baik-baik gitu. Untuk yang kedua, ada masalah di Kabupaten Toba di Sumatera Utara, yang dimana diperlihatkan salah satu pria positif COVID-19 dan ingin melakukan isolasi mandiri di rumahnya, namun terjadi penolakan oleh masyarakat sekitar. Dan mirisnya, yang saya lihat, pria tersebut diikat, diseret dan dipukuli seperti binatang dan tidak diperlakukan secara manusiawi. Itu kayaknya gimana ya? Di situ saya melihat bahwa hilangnya sifat kemanusiaan pada masyarakat sekitar tersebut. Padahal dia hanya ingin isolasi mandiri, tetapi terjadi penolakan. Padahal bisa dibilang baik-baik gitu. Kenapa harus pakai segala dipukul, diseret ataupun diikat? Mungkin itu aja. Untuk pertanyaan selanjutnya, pertanyaan ketiga dan terakhir atau terakhir, apa yang Anda ketahui dengan geopolitik? Bagaimana bisa geopolitik dan pandemi COVID-19? Bagaimana bila geopolitik dan pandemi COVID-19 ini dikaitkan? Geopolitik berasal dari kata geo dan politik. Geo berarti bumi dan politik berasal dari bahasa Yunani, politeria. Poli artinya kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri, dan teia artinya urusan. Geopolitik merupakan ilmu penyelenggara negara yang setiap kebijakannya dikaitkan dengan masalah-masalah geografi wilayah atau tempat tinggal suatu bangsa. Geopolitik biasa juga disebut sebagai dengan wawasan Nusantara. Nah, geopolitik sendiri bertumpu pada geografi sosial atau hukum geografis mengenai situasi, kondisi, atau konsentrasi geografi dan segala sesuatu yang dianggap relevan dengan karakteristik geografi suatu negara. Maka kebijakan penyelenggaraan bernegara didasarkan atas keadaan atau tempat tinggal negara itu. Nah, jika kita kaitkan geopolitik dengan pandemi ini, yaitu dampak dari pandemi ini membuat sektor perekonomian di setiap negara bisa dibilang mengalami penurunan. Jika dilihat dari pandangan saya, banyak berita yang beredar bahwa ini semua adalah persaingan antara 4 kekuasaan dunia, yaitu Amerika Serikat, Eropa, Rusia, dan Cina, yang katanya COVID-19 ini adalah senjata biologis yang bisa digunakan dalam konflik. Saya ulang, yang katanya COVID-19 ini adalah senjata biologis yang bisa digunakan dalam konflik geopolitika. Nah, kan ada yang mengatakan COVID-19 ini datangnya dari Cina dan masuk ke Indonesia. Nah, di Indonesia sendiri menggunakan vaksin dari negara tersebut. Maknanya, geopolitiknya adalah Indonesia sebagai korban, dan pada waktu yang sama Indonesia sebagai konsumen. Mungkin itu aja pendapat dari saya. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan, dan saya ucapkan terima kasih banyak pada yang sudah menonton, dan kepada Pak Fadil selaku dosen pengampu pendidikan warga negaraan
Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.